Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar nama ini. Namanya Stuart Hall. Beliau ini dianggap salah satu perintis pelopor kajian yang namanya adalah Cultural Studies, yang sering diterjemahkan sebagai kajian budaya. Cultural Studies itu punya definisi yang khas, tidak sekedar belajar budaya. Kayak kemarin kita belajar gaya Sultan Takbir, gaya Ki Hajar, maksudnya tidak di situ. Jadi Cultural Studies ini belajar budaya yang sudah lintas disiplin. Dan yang paling menonjol dalam Cultural Studies itu adalah belajar budaya dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Jangan salah, kalau pakai kata-kata kajian budaya begitu saja seolah-olah ini membahas budaya seperti kemarin-kemarin membahas wayang, membahas enggak di situ. Jadi budaya kalau dalam disiplin baru yang namanya Cultural Studies ini tidak hanya budaya-budaya yang kita sebut adiluhung, wayang, budaya-budaya ketoprak, budaya enggak. Tapi hidup kita sehari-hari ini juga kan basisnya budaya. Caramu hidup itu ya kan buahnya budaya. Tidak hanya bahas tentang warisan-warisan nenek moyang yang adiluhur, tapi sebenarnya membahas hidup kita sehari-hari. Itulah budaya. Makanya definisinya budaya tidak sama persis. Kalau kemarin kan kita melihat budaya itu hasil karya, cipta, rasa manusia dan lain sebagainya. Tapi nanti Stuart Hall dan kawan-kawan punya definisi sendiri tentang budaya. Istilahnya cultural studies, bukan cultural study. Ada S-nya, berarti ini sifatnya kajian-kajian. Berarti apa? Lintas disiplin. Nanti mungkin ada sosiologinya, ada politiknya, ada antropologinya, mungkin ada ekonominya dan lain sebagainya. Jadi membahas budaya secara lintas disiplin. Awas jangan salah, cultural studies tidak sama persis dengan study of culture. Kalau study of culture itu ya mengkaji satu budaya. Tapi kalau cultural studies ini kajian lintas disiplin dalam paradigma kebudayaan. Jadi cara mendefinisikannya begitu. Budayanya lebih bersifat politis daripada estetik. Dia budaya yang isinya adalah hidup kita sehari-hari. Ngaji ini ya budaya. Nanti kalian nongkrong di angkringan, setelah ini ya budaya. Jadi budaya itu tidak hanya tentang warisan-warisan adiluhung yang selama ini kita sebut. Nah inilah yang dimaksud cultural studies. Nah tadi saya sebut nuansa yang paling kuat dalam cultural studies yang selama ini berkembang adalah budaya dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Cara berpikirnya banyak melanjutkan tradisi Marxisme, cuma tidak persis sama. Makanya ada yang menyebut gaya cultural studies ini melanjutkan Marxisme. Namanya neo-Marxisme. Meskipun tidak persis sama, ada banyak yang beda. Ya, Marxisme juga dikritik habis-habisan oleh kelompok neo-Marxis. Cuma ada hal yang sama dan banyak sekali bedanya. Tapi visinya secara umum sama. Nah ini cara berpikirnya ternyata akarnya ke situ. Asumsi besarnya itu begini loh. Budaya yang tadi saya sebut sehari-hari, yang kemudian berjalan, yang kita sebut wajar, yang kita anggap ya seperti itu caranya manusia hidup hari ini, itu seolah-olah berjalan natural. Tapi sebenarnya tidak. Di balik itu ada kekuasaan yang bermain. Yang kita anggap ini loh Pak yang benar itu, yang keren itu hari ini begini loh, yang bagus itu untuk anak-anak muda usia kita ya gaya seperti ini loh. Itu seolah-olah kamu bebas mengungkapkan itu, tapi kamu tidak sadar di balik pikiranmu tentang ini baik, ini indah, ini keren, ini biasa, itu sebenarnya ada kekuasaan yang bermain. Kamu tidak sadar.
Jadi kamu merasa bebas. Oh ini pilihan saya sendiri kok Pak. Tapi kamu tidak sadar. Pilihanmu sampai jatuh ke situ. Itu ada banyak pengaruh di sekelilingmu. Biasanya dari yang punya kuasa. Jadi ada power kekuatan yang mengarahkanmu ke situ. Sehingga terus kamu yang bagus itu ya begini Pak. Yang pas itu seperti ini. Yang sesuai budaya kita itu ya ini. Itu biasanya ada kekuasaan yang bermain. Kamu seolah-olah manusia yang bebas milih, padahal sebenarnya tidak. Kalian misalnya, Pak saya senang sekali ngaji filsafat, itu pilihan saya sendiri. Mungkin secara tidak sadar kamu di frame mungkin oleh YouTube atau oleh temanmu. Nah ini yang disebut kekuasaan yang bermain. Yang kamu tidak sadar. Itu level kecil, belum lagi level negara, belum lagi level global. Kesadaran semacam ini ya diawali kalau zaman dulu dari Karl Marx kan sadar betapa kondisinya buruh itu tertindas, tapi seringkali mereka terlena tidak sadar. Terus disebut kesadaran palsu. Seolah-olah ini bagus, padahal kamu tidak sadar. Itu bagus untuk orang itu, tapi untukmu tidak bagus. Situasimu tidak persis sama dengan orang lain. Nah, ini namanya kesadaran palsu. Makanya dasarnya cultural studies tadi ya, kesadaran tadi bahwa seringkali kita tidak sadar ada dominasi atau ada penindasan yang membuat kita teralienasi. Kita teralienasi itu kita tidak jadi kita. Atau kita tidak manusiawi lagi, tidak kayak manusia. Kita ini jadinya kayak robot. Kita ini jadinya diseret-seret saja. Kita ini jadinya tidak bebas mengekspresikan keinginan. Seolah-olah bebas padahal tidak. Nah ini cara membaca gaya cultural studies. Selalu kalau bahasanya hermeneutik itu hermeneutik of suspicious. Curiga. Jangan-jangan yang kamu anggap baik, pantas, keren, asik, dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada kuasa yang bermain atas dirimu dan kamu tidak sadar. Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini. Gaya kajian nanti yang dikenal sebagai cultural studies. Ngapain sih Pak kok pakai teori-teori yang baru, mbok pakai teori lama yang sudah ada? Stuart Hall dan kawan-kawan merasa teori lama tidak memadai. Kalau hanya hafalan teori-teori sosiologi, tidak bisa untuk menjawab problem ini tadi. Kalau kalian cuma menghafalkan kemarin teori dari Ki Hajar, teori dari Sultan Takdir, itu kan sulit menjawab problem kuasa ini. Kemarin Sultan Takdir misalnya, sampai sebegitunya beliau kagum membela Barat. Mungkin ada kuasa yang bermain, yang dia tidak sadar atas dirinya. Cirinya lagi kalau cultural studies itu tidak terlalu percaya kalau ada survei-survei, penelitian-penelitian dengan pendekatan yang bilangnya objektif. Inilah dasar berpikirnya cultural studies nantinya. Ini enak untuk bahan refleksi, konsep-konsep filsafat, teori-teori filsafat yang ada dalam paradigma kritis itu enak untuk mengevaluasi hidup kita. Baik, tujuannya apa sih? Stuart Hall dan kawan-kawan itu sebenarnya punya target untuk bagaimana, ini seperti gayanya Karl Marx. Teori itu tidak berhenti di teori, tapi punya daya mengubah orang, mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi tujuannya ini cultural studies itu. Kita selama ini kan sibuknya banyak dengan teori, dengan konsep, dengan perspektif. Kalau bagi Karl Marx dan kawan-kawan tidak ada gunanya kalau teori selesai di teori. Manusia itu berkonsep, berteori, berfilsafat. Itu kan tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Memastikan bahwa teori yang ditawarkan, konsep-konsep tentang manusia itu tidak sekedar akrobat pikiran, tapi juga punya manfaat, punya maslahat mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi kalau bahasa filsafatnya ya terjadi emansipasi. Jadi perubahan dari satu kondisi ke arah yang lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya dua. Yang pertama
dengan memahami dan mengidentifikasi diri. Apa saja sih problem-problem di masyarakat ini, terus harus berubah bagaimana. Nah itu, jadi yang pertama dengan cara introspeksi, membaca diri sendiri. Yang kedua ekstro, keluar, mencari mana ya kekuatan-kekuatan di tengah masyarakat yang menghegemoni, mendominasi. Kuasa yang bermain itu apa ya atas diri kita? Kok kita jadinya seperti ini? Sulit sekali maju, sulit sekali berkembang. Situasinya kok rasanya stuck di sini saja. Ini kira-kira penyakitnya ada di mana? Nah ini gaya cultural studies. Tidak ada teori pakem, teori baku kayak yang ditulis di buku-buku. Berangkatnya tetap dari kondisi konkret, kondisi nyata di tengah masyarakat. Oke, jadi ini tujuannya cultural studies.